Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Warga Dusun Kubusuih di Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Bangli, kesulitan mendapatkan air bersih dan harus membeli atau menampung air hujan. Harga beras premium di Denpasar kembali naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Pasangan suami istri dan bayi perempuannya dari kota Denpasar mendapatkan hadiah paket Baby Born 2023 HUT ke-33 SCTV. Iketut Mawan sekarang ini harus menyisihkan uang tidak sedikit untuk membeli air bersih. Mawan dan warga di Dusun Kubusuih di Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Bangli, selama beberapa pekan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus membeli atau menampung air hujan. Desa ini memang kerap mendapat pasokan air bersih dari PDAM secara bergilir. Air mengalir selama 2 hingga 3 jam meski pada malam hari. Belakangan pola pasokan berubah, air mengalir sekali dalam seminggu. Kondisi ini menyebabkan warga kelimpungan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki bak penampungan air dengan volume besar. Akhirnya mau tak mau, warga terpaksa membeli air di pedagang air keliling dengan harga terbilang tinggi. Untuk 1 truk air harganya Rp300.000. Sebagian lagi harus menunggu hujan turun di tengah kemarau. Masyarakat kami merasa bangga dan bergembira adanya air masuk. Tetapi setelah berjalan, air yang sudah kita dialiri air bersih di PDAM, gendalanya seminggu sekali sekarang, kekurangan air. Masih banyak masyarakat kami sampai jual beli, Pak. Dengan kisaran jual beli air per truknya sampai 300. Mana caranya supaya tidak kekurangan air? Ya, kalau memang tidak kekurangan air seperti di Busuih ini kan tidak ada nama masyarakat ngeluh. DPRD Kabupaten Bangli mendesak PDAM Bangli untuk segera mengatasi krisis air di Dusun Kubusuih serta menyusun program pasokan air yang lebih baik dan teliti. Saya juga sarankan PDAM segera melakukan langkah-langkah yang serius untuk menangani masalah itu. Biar tidak membeli air, urusan air ini adalah sangat penting karena ini kebutuhan yang vital, sehingga kebutuhan pokok dasarnya harus kita selesaikan ini untuk kesejahteraan masyarakat sebagai amanah peraturan perundang-undangan, amanah undang-undang loh. Ada untuk kebutuhan pokok ini harus kita clearkan. Warga Dusun Kubusuih berharap krisis air bersih segera teratasi. Mereka meminta PDAM tidak mengubah kebijakan semaunya karena air merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. 11 desa di Buleleng akan menggelar pemilihan perbekal atau pilkal serentak yang akan digelar pada 24 September mendatang. Ratusan petugas penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sudah disiapkan untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pemilihan kali ini disediakan 123 tempat pemungutan suara dengan 861 petugas KPPS. Mereka telah menjalani bimbingan teknis dan setiap TPS nantinya juga akan ditempatkan 2 petugas Linmas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Buleleng Inyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan, sekitar 56.000 orang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap dan pihaknya saat ini telah mencetak sebagian surat suara dengan menambah 4% surat suara dari total jumlah DPT. Sudah sebulan lagi nih pemilihannya, gitu. Kita sudah untuk surat suara dan sebagainya sudah kita ini kan sudah dicetak. Malahan
Sudah ada di sini, sudah ada selesai. Kita amankan dulu di sini, nanti pada saatnya akan kita adakan pelipatan. Sementara untuk desa rawan konflik akan diserahkan ke Polres Buleleng, termasuk tugas mengamankan pemungutan dan penghitungan suara pada 24 September 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Vaksinasi rabies masih terus berlanjut di sejumlah daerah di Bali, termasuk di Kabupaten Gianyar. Vaksinasi Selasa siang lalu dilakukan di Perumahan Chandra Asih Gianyar. Pada umumnya warga di daerah ini masih khawatir dengan penyebaran kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR, walaupun kasus rabies cenderung menurun. Selain cemas penularan rabies, warga juga mengeluhkan anjing liar yang banyak berkeliaran di wilayah mereka karena khawatir bisa membawa virus rabies. Warga meminta pemerintah daerah menggalakkan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan penularan rabies agar seluruh warga paham dan mengerti. Rasa cemas ada, dan ini ya kalau misalnya sering kayak gini kan mungkin orang nggak simpen racun di jalan. Jadi satu anjing yang kita selamatkan makan racun jadi mati. Jadi kalau kayak gini mungkin orang lebih aman juga ya kalau jalan-jalan di sepanjang kompleks ini. Untuk mensukseskan pemberantasan atau penyaluran vaksin rabies untuk warga Chandra Asih khususnya dan sekitarnya pada umumnya. Sebenarnya di tempat kami ini terus terang seperti saya sampaikan tadi, terlalu banyak anjing liar yang berkeliaran dari sini, sedangkan itu anjing-anjing dari luar kompleks Chandra Asih. Tidak hanya Pemkab dan warga yang serius mencegah dan mengendalikan penularan rabies, sejumlah lembaga diantaranya Polda Bali juga turut mendistribusikan vaksin anti rabies sebanyak 350 dosis dengan menyiagakan 20 pos vaksin di Kabupaten Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Harga beras premium di Denpasar kembali naik. Kenaikan harga beras jenis ini sudah terjadi sejak Rabu lalu. Di tingkat pengecer di pasar tradisional Kereneng Denpasar, harga beras premium naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per kilogram. Kendati jenis premium, kenaikan harga ini memberatkan warga karena beras jenis premium banyak diminati warga karena kualitasnya baik. Jadi memberatkan Bu, Iya. kalau harga naik nih. Iya pastilah. Yang penting intinya biarpun naik, yang penting jangan diseretin gitu aja kayak gas gitu kan, itu udah yang nggak ngerti kenapa diceretin. Orang kita sebagai rakyat kecil nih kan mau dinaikin ya sudah pasti kita akan beli. 14.500 ya. Ya. Bapak jualnya segitu? Iya, jual. Berarti kenaikannya berapa Pak? Rp500. Rp500. Ya. Ini Bapak ketahui kapan Pak mulai ada kenaikan? Hari ini barusan saya beli. Harisan. Ya. Ini ke jenis beras apa Bapak beli? Saya beli premium. Premium. Ya, premium untuk jual. Kalau sebelumnya berapa nih Pak harganya? Sebelumnya dapat 13,5. 13,5 ya. Ya. Sekarang 14.500. Ya. Pedagang di Pasar Kereneng berharap pemerintah turun tangan membenahi distribusi beras karena harga beras yang tidak stabil menyusahkan masyarakat dan pedagang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar.